Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Banyak hal, banyak cara yang dilakukan oleh Rizik Syihab, saudara sekalian, untuk menghidupkan kembali FPI dia, saudara sekalian. Salah satunya menyemburkan isu, saudara sekalian, ijazah palsu Bapak Joko Widodo, saudara sekalian. Nanti akan terbongkar siapa dalang dibalik Roy Suryo untuk menyerang Bapak Jokowi, untuk menggulingkan dia, saudara sekalian. Ternyata, saudara sekalian, dibalik TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, saudara sekalian, itu pendirinya Rizik Syihab, saudara sekalian, seorang Habib Ba'alwi. Dan ternyata nanti akan amblas dari keterangan Sekjen TPUA ini, ada dana masuk di sana, saudara sekalian, sebanyak 100 miliar, saudara sekalian. Itu ternyata siapa yang punya uang, apakah Rizik Syihab atau bukan, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Ada update info nih guys yang sedang panas banget. Lagi ada isu perpecahan di kubunya Roy Suryo CS. Egy Sujana diam-diam minta ampun kepada Pak Jokowi. Dan yang paling ngamuk dan marah di sini adalah Rizik Syihab. Pentolan FPI Rizik ini Syihab bukan marah. hanya ngamuk karena Egy diam-diam berkhianat. Tapi Egy nih Sujananya dia marah, curiga berkhianat. ada sekoper duit 100 miliar dan gak jelas siapa yang nerima. Halah. Jadi pada saling tuduh nih di dalam kelompok mereka karena gak kebagian duit ya, jangan-jangan. Hayo loh, siapa yang ngasih itu duit? Ngaku. Bicara TPUA kan tim pembela ulama dan aktivis, di atasnya juga kan ada Habib Rizik, ada ulama-ulama gitu loh ya. Berarti kan marwah ini harus kita jaga sejaga-jaganya, kan begitu. Tapi kalau ternyata begini kejadiannya, ya tentu silakan saja Petamburan itu merespon, kan begitu. Bagaimana? Bibip Rizik ternyata marah banget gak dipamiti Egy Sujana yang diam-diam ternyata ke rumahnya Pak Jokowi di Solo, teman-teman. Ternyata selama ini gerakan TPUA yang serang-serang Pak Jokowi semua disetiri dari Petamburan alias sama Bibip Rizik dari belakang ya. Waduh, keceplosan. Ngatur, ya kan, tapi saya pasti masuk karena Egy dan Habib Rizik minta saya masuk. Iya. Karena TPUA itu kan pendirinya Habib Rizik. Banyak orang tidak tahu. Iya. Ternyata Ditunjuk Habib sebagai ketua. Iya. Waktu itu, ya. Oke. Siapa yang ngatur? Ya kan, tapi saya pasti masuk karena terbongkar. Ternyata teman-teman, TPUA itu pendirinya adalah Bibip Rizik. Wah, pantesan ya. Kelakuannya sama, sering buat gaduh, sering buat ribut, nantang hukum. Giliran mau ditangkap, lah kok kabur. Aduh, kayak kelakuan siapa ya? Kelakuan Bibip lah. Yang kabur-kaburan. Sikap politik SBY misalnya, Demokrat, agak ketemu dengan ini, Di mana ketemunya emang Pak SBY agak ke kanan, Bang? dia dimanfaatkan. SBY kan mudah kalau ketemu dengan PKS. Oke. Iya, benar. Lebih mudah, ya kan? Dan kita tahu pemikiran kanan memang banyak di Demokrat. Betul juga Di sih mana, ya. Bang? Bukannya Andi Arief di sekitar Pak SBY, Bang Rahlan yang merupakan aktivis-aktivis yang dulunya dianggap kiri. Kita kan itu bicara di permukaan, Yang laten. Oke. Tapi yang lain kan nyusun kekuatan di dalam. Kita tahulah pada masa SBY lah SK pelarangan berdirinya gereja paling banyak Iya juga ya. dikeluarkan oleh MUI. Nah, Dulu itu. Karena ada bukan dukungan ya, Itu namanya tapi rasis di melihat Indonesia bahwa itu. ini memang SBY pasti membuka peluang, untuk itu. Ya, orang kalau dibuka peluang kan bisa dilakukan kan gitu. Bahkan dulu pun seingat saya ya, Pak SBY itu waktu kalau ada kasus-kasus terorisme, Ya. terorisme pun dikelola kan bahasanya kan, harus dikelola gitu, nggak bisa langsung dilawan. Kalau Jokowi kan HTI dibubarkan kan, betul. Ya, SBY dipelihara, di ayun-ayun lah, ya, supaya bisa menjadi, kadang-kadang bisa menjadi kawan, dalam situasi lain bisa menjadi lawan, karena kan ini kepentingan praktis.
bukan kepentingan ideologis. Waduh, kalau katanya Bang Zulfan Lindan, teman-teman, Pepo ini sengaja memelihara kelompok terlarang supaya yaitu tadi, kalau katanya Bang Zulfan bisa lah diayun-ayun, yang kadang-kadang bisa jadi kawan, yang kadang juga bisa jadi lawan. Wah, kok jadi berhubungan gini ternyata teman-teman ya. Di belakang serangan ijazahnya Pak Jokowi kan banyak banget orang-orang yang bernaung dalam organisasi terlarang. Terus ada selentingan-selintingan kabar juga kalau yang namanya Partai Biru itu sebagai dalang juga. Oh, Pilpres ulang. Enggak perlu saudara. Prabowo silakan dilantik, nanti wakilnya bisa dipilih oleh MPR saudara. Jadi nggak usah kita ribut-ribut, karena kalau kita ribut-ribut begini nanti terjadi gejolak yang lebih meluas, terjadi kegaduhan di mana-mana, bisa terulang peristiwa 98, bahkan bisa lebih hebat lagi dari 98 sekarang. Karena demo-demo yang sekarang ini sebetulnya kan ditujukan saudara untuk rezim yang saat ini berkuasa, yang cawe-cawe, nabrak undang-undang, nabrak konstitusi hanya untuk kepentingan keluarga. Nah mestinya Pak Prabowo ikut mendukung gerakan mahasiswa, mestinya Pak Prabowo ikut mendukung suara-suara rakyat tadi. Nah, supaya apa? Supaya jangan sampai pula nanti begitu Bapak Prabowo memimpin sudah salah lagi nih gue 106. Jangan sampai Pak Prabowo ini ditunggangi saudara oleh Jokowi dan kroni-kroninya lah saudara. Nah, jadi perjuangan mahasiswa sekarang nggak main-main. Kalau mahasiswa sekarang menolak adanya Gibran sebagai wakil presiden, wajar. Kenapa? Karena putusan MK-nya kan direkayasa. Putusan MK-nya itu kan cawe-cawe saudara, sehingga dia boleh jadi wakil presiden. Nah, sebetulnya Pak Prabowo-nya sendiri jadi capres sudah bagus, menang silakan. Nah, tapi ada problem-problem di sekitar Pak Prabowo ini, yuk yang sama-sama kita beresin, saudara. Maksudnya ya, kalau diberesin? Gibran dianulir tidak perlu jadi wakil presiden kan boleh aja. Lah. Nah, Prabowo bisa apa jadi presiden sendirian? Lalu nanti wakil presidennya bagaimana? Bisa dipilih oleh MPR, saudara. Lah. Wakil presidennya, saudara, kalau bermasalah ya berhentikan, anulir. Bermasalah dari mana? Belum dilantik, saudara. Apa perlu? Ternyata Bibip ini menyuarakan untuk melengsarkan Mas Gibran dari posisi wapresnya nih ya. Ada kepentingan politik di belakangnya agar kursi wapres ini kosong ya. Dan mungkin saja diisi oleh orang-orang yang bisa jadi nyetir tokoh-tokoh FPI ini. Kira-kira siapa sih yang paling mungkin teman-teman? Yang paling dekat tuh siapa sih? Apakah Abah? Ataukah sang putri princess dari Banteng teman-teman ya? Tapi sebenarnya nggak mungkin juga sih, karena mereka kan di luar. Yang paling mungkin ya, yang paling ada kaitannya di sini, tentu saja tadi sebelum video ini kan udah ada tuh yang sengaja memelihara organisasi-organisasi terlarang, sang pangeran Partai Biru. Wah, yang mungkin saja nih ngidam banget posisi wapres. Wah. Ya saya sebenarnya mencoba ngomongin Anda itu juga pengen tahu nih, kalau kok nggak bagi-bagi, biasanya kan traktir kalau punya banyak duit gitu. Jadi itulah masalahnya. Itulah masalahnya. Tapi kita wallahu alam ya, kita nggak ngerti. Cuman memang pada saat hampir sebulan yang lalu kita diwawancarai Edi Mulyadi, memang kita pernah dibisikin juga ada satu koper uang. Nggak tahu jumlahnya berapa, bisa saja 60 M, bisa saja itu. Tapi itu kita bantah dan kita sudah sebarkan melalui beberapa media, termasuk medianya si Edi. Nah, 5 hari yang lalu ternyata benar AK Ahmad Kozinudin juga mendapat bisikan atau informasi, saya nggak tahu, 100 miliar. What? 100 miliar teman-teman. Wah, ini nih ya. Sekjen TPUA menyebut ada sekoper duit yang isinya 100 miliar dan berhubungan sama si Tompel teman-teman. Untuk mereka nih ya. Hayo loh, ngaku siapa yang kasih dana buat nyerang Pak Jokowi ya, jangan-jangan. Hayo, siapa yang ngasih? Ayo sepil dong. Kalau nggak berani berarti cuma omon-omon. Tapi kalau 100 miliar, coba kita tanya Tompel. Ada suara banyak mendukung FPI-HTI yang dia ini kaki tangannya asing, otomatis asing dengan mudah. Tetap mencengkram Indonesia dengan mudah. Tapi sayangnya mereka ketemu Jokowi ini menghambat langkah-langkah FPI dan HTI.
Tapi Pak Jokowi malah bilang antek-antek asing. Jujur dulu ketika pemilihan umum itu saya nggak milih Jokowi 2 kali. Saya milihnya justru Prabowo. Dan ketika Prabowo jadi saya malah nggak milih Prabowo. Dana untuk merusak Indonesia. Tapi sayangnya gara-gara Saya kemarin itu milihnya malah Anies Pak itu. Jokowi Abah yang dia bilang Abah. terganjal strategi dan Milihnya aksi Anies saya mereka beneran. teman-teman. Karena seperti yang mereka nggak tahu, ternyata Pak Jokowi ini nggak main-main loh. Dan mungkin nih Pak Jokowi sudah mengendus akan hal itu. Dan pada akhirnya organisasi-organisasi yang radikal itu akhirnya dibubarkan. Mantap jiwa. Tapi ya jadi alasan juga Bubarkan. kenapa mereka ini begitu benci dan dendam sama Pak Nah Jokowi. itu dia dendam. Sependapat Aksi dengan Pak Felix dendam. tentang khilafah. Ini kan karena Rezeknya juga mendukung ISIS. Penjelasannya tadi, Saudara Felix Yao mengatakan bahwa khilafah itu adalah keniscayaan. Nah, Kalau tidak itu nih Ustadz Felix Yao ini. Tidak percaya Felix kepada Abu Yao Bakar sebagai khalifah, padahal yang kita mualaf katakan itu kemudian itu jadi kan penceramah. sejarah. Tetapi khilafah di dalam konsep FPI, di dalam konsep HTI di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan. Itu dia. Ya, dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Betul. Saya sudah katakan berkali-kali, kalau khilafah sebagai sebutan terhadap pemimpin itu tidak apa-apa, tetapi khilafah sejajaran gerakan ideologi untuk mengganti sebuah sistem yang sudah disepakati, yang bernama negara Pancasila itu jelas-jelas itu adalah gerakan terlarang. Dan maka dari itu Pak Jokowi akhirnya membubarkan organisasi-organisasi Ya, memang harus dibubarkan terlarang itu, tersebut, FPI, HTI, teman-teman ya. Ternyata yang FUI. namanya HTI dan FPI ini pengen makar dan menggulingkan sistem pemerintahan menggulingkan, dan Saudara. pengen menggulingkan sistem Jadi, pemerintahan kita harus demokrasi bergerak Pancasila. semuanya, harus Makanya waspada. sama Pak Jokowi Hari ini dilarang, bukan ya berarti kan? FPI itu sudah Lah, tidak kalau ada. mau menerapkan khilafah Bukan ya jangan berarti di Indonesia gerakan-gerakan itu dong. hilang Kita tuh karena udah punya cuma undang-undang, legalitasnya udah aja punya yang dasar yang negara, didelet udah dari ada sistem hukum, Kemenkumham. udah ada Tapi orang-orangnya kan nggak didelet. peraturan-peraturan yang sudah dibentuk. Lah. Lah kok mau menggulingkan pemerintahan yang sah, ya nggak bisa Ferguson. Nggak bisa Enak dong benar. Ferguson. Al-Quran juga memerintahkan ini diterapkan lagi dan nih. diterapkan Al-Quran tidak mungkin bisa. Pengacaranya Rizik ini tuh bilang. menerapkan Al-Quran dan institusi adalah negara. Si Dan negara Tompel tadi nih. bukan kerajaan, bukan monarki konstitusional, bukan kekaisaran, ya harus khilafah. Siap menegakkan Islam, siap menegakkan hukum Allah, siap membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siap tegakkan khilafah, takbir. Wah ini Sejatinya semua itu hanya bisa dilakukan kalau kaum muslimin memiliki institusi yang menerapkan syariat Islam secara kafah, itulah disebut dengan institusi khilafah. Takbir. Allahu Akbar. Waduh. Dan tentu saja yang paling penting adalah saya mengingatkan kepada kita semua untuk jangan melupakan, dan inilah kunci pembelaan kita sesungguhnya, yakni untuk menegakkan khilafah. Dugaan Satgasus terhubung dengan Densus dan bubarkan Densus 88. Wih, bubarkan Densus 88 karena ini berbahaya bagi mereka, bagi gerakan mereka. Densus 88 itu berbahaya bagi gerakan mereka. Jadi kalau ada yang bertanya kok apa-apa ujung-ujungnya khilafah gitu, ya karena memang tidak bisa kita menyelesaikan persoalan ini tanpa menegakkan syariat Islam, dan syariat Islam tidak bisa tegak Ahmad kalau kita tidak punya Khaliluddin, institusi yang menegakkan syariat pengacaranya secara Rizik kafah, Syihab, yakni institusi khilafah. orang perjuangan khilafah. Makanya khilafah Orang-orangnya kan masih ada hari ini. Tidak peduli ada ormas Islam yang sudah cabut HTI, ya udah dicabut BAP, ya nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya itu mau dicabut izinnya atau tidak, tapi gerakan tetap jalan. Bahkan mau dicabut, mau diapain, nggak ada urusannya dengan. Wah ngeri juga ya teman-teman. ngeri Pengacara si beneran. teroris ya, si Kosinudin ini teman-teman merupakan mantan anggota HTI yang mengasong khilafah ya. Jadi semakin terhubung ya antara HTI, kemudian Pepo, kemudian juga Anies, kemudian juga Abah ya, yang mengutus Roy Suryo CS melawan Pak Jokowi, menyerang Pak Jadi, Jokowi. tujuan menyerang TPUA, Jokowi tentang tahu kan tadi ijazah siapa palsu pengasongnya? itu adalah untuk itu dia, satu teman-teman. aksi balas dendam dan kemudian ada gambar-gambar membangunkan kembali legalitasnya. Wah ngeri juga nih. Ini Pak Mahfud MD menunjukkan salah satu ceramahnya Rizik Syihab Mendukung di ISIS. dalam Wow. aksi demo yang mendukung adanya ISIS. Ini sudah beredar luas ini video ini.
itu ditunjukkan oleh Bapak Profesor Mahdi MD di sejumlah pejabat sedulur TV Al-Waha. Dukung tidak, berarti dia mendukung ISIS. Dukung tidak, mendukung ISIS. Silakan. Densus 88 anti teror Polri mendalami keterkaitan ormas terlarang FPI dengan jaringan teroris pasca 2 simpatisan FPI ditangkap Densus 88. Ada keterkaitan jaringan teroris dengan merupakan FPI, atribut ormas saudara. terlarang FPI Jadi disita Anda dari yang hasil saat ini penangkapan jadi 4 anggota orang teroris FPI, di wilayah hukum sadar Polda diri lah. Metro Jaya. 2 terduga teroris bernama Zulaimi dan Hussein merupakan simpatisan FPI. Juga terdapat foto kedua tersangka yang hadir dalam acara FPI dan sidang Rizik Sihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat ini Densus 88 anti teror Polri masih mendalami keterkaitan jaringan teroris ini dengan ormas terlarang FPI. Dari hasil penangkapan 4 orang teroris kemarin, ada potensi tersangka lain yang akan diringkus oleh Densus 88. 4 orang teroris diringkus oleh Densus 88 Polri sesudah peristiwa ledakan bom bunuh diri di Makassar. Keempatnya masing-masing berinisial ZA yang ditangkap di Cikarang, Bekasi, HH di kawasan Condet, Jakarta Timur, AJ di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, dan BS di kawasan Mangga 2, Pademangan. Wow, ngeri banget ya teman-teman. Ternyata nih BIBIP ini yang mendirikan organisasi terlarang FPI ini ternyata ada afiliasi dengan pengacauan atau terorisme teman-teman. Wah, ini agak ngeri juga nih ya. Aduh, mainnya mereka udah pakai bom loh teman-teman. Gimana sedulur TV Al-Waha? Itulah informasi yang bisa menambah wawasan kita semuanya bahwa FPI ternyata berafiliasi dengan jaringan teroris yang sangat berbahaya bagi negara ini. Dan di belakang tentang FPI itu adalah Habib-Habib itu tadi, Rizik Sihab. Apalagi kita sudah sama-sama mengetahui bahwa TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis itu yang mendirikan ya 1 orang saja, si Rizik ini tadi. Rizik Sihab yang mendirikan TPUA, yang tadi tujuannya sudah jelas kita ulas di awal, ingin membangkitkan kembali FPI yang dulu, ya, legalitasnya supaya menjadi sah kembali dengan cara menyerang Joko Widodo. Semoga menjadi wawasan kita semuanya. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara sekalian, luar biasa apa yang disampaikan oleh TV Al-Waha saudara sekalian ya, di dalam kita mengarungi lautan ini luar biasa. Nah, kalau kita melihat saudara sekalian bagaimana gerak-gerik Rizik Sihab ini luar biasa di dalam menggulingkan Bapak Jokowi, tidak pernah menyerah saudara sekalian. Ya mungkin ini dendam kesumat daripada Rizik Sihab ketika FPI-nya dibubarkan saudara sekalian. Bagaimana tidak saudara sekalian, Rizik Sihab sekali lagi banyak sekali kontroversinya melalui FPI-nya saudara sekalian. Yang pertama yaitu mendukung HTI sebagai organisasi sah saudara sekalian. Lalu kemudian mendukung ISIS saudara sekalian ketika kita melihat videonya di akhir video tadi. Lalu kemudian saudara sekalian ini yang paling merugikan negara Indonesia ini dan tidak cocok, sekali lagi sistem pemerintahan ini tidak cocok diterapkan di Indonesia. Bagaimana Rizik Sihab menggaungkan sistem khilafah yang ada di Indonesia saudara sekalian. Tentunya bagaimana sistem khilafah ini sangat tidak cocok. Tidak ada di negara Timur Tengah yang memang aman yang menerapkan sistem khilafah ini saudara sekalian. Justru mereka saling perang saudara, saling mengaku siapa yang paling berhak untuk memimpin saudara sekalian. Beda halnya dengan negara kita. Meskipun mayoritas umat Islam saudara sekalian, namun menerapkan sistem pemerintahan demokrasi saudara sekalian ya luar biasa. Sampai sekarang tidak ada perang saudara, tidak ada yang paling berhak. Semuanya aman damai saudara sekalian. Jangan sampai negara kita yang demokrasi ini tiba-tiba berubah menjadi khilafah. Lalu kemudian tertimbullah berbagai macam permusuhan saudara sekalian. Orang Sumatera merasa paling berhak menjadi pemimpin. Orang Sulawesi merasa paling berhak menjadi pemimpin. Orang Kalimantan juga begitu saudara sekalian. Begitu juga dengan orang Nusa Tenggara Barat, lain sebagainya saudara sekalian. Ya mudah-mudahan negara kita tercinta ini selalu dijaga oleh orang-orang yang ingin merusaknya saudara sekalian. Oke, mungkin hanya ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.